Kita akan merenungkan firman Tuhan dalam rangka Prapaskah. Saya akan mengajak Bapak Saudara merenungkan firman Tuhan dan kita belajar dari dua peristiwa, yaitu apa yang Yesus lakukan di hari-hari terakhir, kurang lebih 1 minggu terakhir sebelum Yesus mati di kayu salib, dan juga apa yang dilakukan oleh Maria. Jadi dua peristiwa ini menjadi cermin buat kita pesan Tuhan yang begitu kuat sebagai jemaat di bulan Paskah ini. Apa yang perlu kita tanggapi dan renungkan, ya, menjelang penderitaan Tuhan Yesus, dan juga yang dilakukan oleh seorang wanita yang bernama Maria. Saya mengajak kita membaca dari Markus pasal 11. Kita baca ayat 12 sampai ayat yang ke-19. Kemudian saudara, kita juga baca pasal 14 ayat 1 sampai 9. Mari kita akan baca bersama-sama kejadian peristiwa sebelum Kristus itu disalibkan. Kita akan membaca bersama-sama. Yesus mengutuk pohon ara, ayat 12, 1-3. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Ayat 15. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Tetapi kamu ini telah menjadikan sarang penyambung. Imam-imam kepala dan ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu, dan mereka berusaha untuk membinasakan dia, sebab mereka takut kepadanya. Melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Menjelang malam mereka keluar lagi dari kota. Pasal 14, coba kita baca Markus pasal 14. Kita baca bersama-sama ayat 1 sampai 9. 1, 2, 3. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon Sakusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak atas buli yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi kesal dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa berdosa minyak alas ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih, dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu, tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia, mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku, karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu mendapatinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja itu
saudara kasih dalam Tuhan, saya menyampaikan ada 2 pesan. Dan saya akan kasih tema firman Tuhan pagi hari ini, yaitu 2 kunci hidup berbuah. Dari 2 peristiwa ini kita akan menarik sebuah pelajaran buat kita semua jemaat Tuhan, bahwa ada 2 kunci untuk hidup kita berbuah dan memuliakan Tuhan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, yang pertama saudara, untuk saudara kehidupan kita berbuah, memuliakan Tuhan, maka kita belajar dari Kejadian peristiwa Prapaskah ini, pasal yang ke-11 ayat 12 sampai ayat yang ke-19. Kita akan belajar tentang dibersihkan. Kunci yang pertama untuk orang anak-anak Tuhan itu hidupnya berbuah, ya, diberkati Tuhan dan menjadi berkat. Siapapun saudara sebagai orang single, sudah menikah, sudah punya anak, masih mahasiswa, atau sudah bekerja, sudah berbisnis, melayani Tuhan dan seterusnya. Kunci yang pertama adalah dibersihkan, rela dibersihkan dan mau menjadi rumah doa. Katakan, mau dibersihkan, dan menjadi rumah doa. Menjelang kematian Tuhan Yesus, menjelang Paskah, saudara, ketika Yesus itu masuk ke kota Yerusalem, di situ dia dimuliakan oleh banyak orang-orang Yahudi yang melihat ketika Yesus naik keledai, saudara. Di situ ada satu perayaan yang luar biasa, berseru-seru Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Saudara, kemudian Yesus setelah dimuliakan, saudara, Yesus meninjau melihat bait Allah. Dan saudara, setelah itu keesokan harinya, saudara, dia kembali ke Betania, satu kota yang dekat Yerusalem. Kemudian dia kembali lagi, saudara, ke Betania. Dan keesokan harinya dikatakan sesudah Yesus dan 12 muridnya meninggalkan Betania, satu kota yang dekat Yerusalem, saudara, Yesus merasa lapar. Saya percaya, saudara, banyak orang hari-hari ini, banyak orang juga, ya, karena krisis merasa lapar. Minyak goreng yang naik, bahan bakar naik, sehingga saudara yang biasanya goreng, akhirnya rebus, bacem. Tapi Indonesia masih bersyukur. Tapi kalau saudara lihat kemarin di Afghanistan, saudara, saya miris. Saya sampaikan kepada anak saya karena melihat di berita nasional, internasional. Ketika masuki bulan Ramadan ini, saudara, negara Afghanistan itu dikuasai oleh Taliban sekarang. Saudara, lebih daripada 1,5 juta orang menganggur. Dan banyak orang yang kerja di luar negeri, yaitu ke Iran. Sehingga saudara, mereka susah makan karena mereka ditinggalkan oleh suaminya. Dan di syuting waktu itu, seorang ibu sedang masak hanya hijau-hijauan saja, saudara. Dengan 4 anak yang sebesar Dede, ada yang sebesar Daniel Alfonso. Mereka kelaparan. Mereka tidak punya makan. Ibunya tidak punya makanan karena ibunya tidak bisa bekerja. Negara itu tidak membolehkan untuk perempuan itu bekerja. Bahkan yang sebelumnya pernah bekerja, mereka harus keluar dari pekerjaannya. Anak-anak perempuan tidak boleh sekolah. Penderitaan yang luar biasa, saudara dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi di sini kita melihat Tuhan Yesus, dia lapar. Kemudian dia datang di tengah perjalanan, dia melihat sebuah pohon ara. Dia mendekati pohon ara itu. Saudara, saya lupa membawa gambarnya, visualnya adalah, jadi ada buah ara itu buah yang luar biasa, saudara. Itu pohonnya besar, pohonnya kuat, dan banyak pohonnya di
Situ sudah itu menempel di pokoknya. Seperti kalau di Jawa itu ada pohon duku, pohon langsak dan seterusnya, saudara. Atau pohon manggis ya ini. Nah, sudah silam Tuhan, tetapi ketika Yesus menjumpai pohon itu hanya rindang saja, banyak daunnya. Tetapi sama sekali dia tidak menemukan satu buah pun. Saudara silam Tuhan, ini bukan kebetulan. Alkitab atau Injil Markus mencatat itu adalah bukan musim buah. Tetapi saudara, yang menarik dari penulisan Injil Markus ini, saudara, bahwa Yesus melakukan tindakan, yaitu mengutuk pohon ara ini dengan mengucapkan satu pernyataan kepada pohon itu, mulai sekarang engkau tidak akan berbuah. Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Saudara, ini kata-kata yang mengutuk. Mulai sekarang engkau tidak akan berbuah. Dengan perkataan lain, selama-lamanya seorang pun tidak akan makan buahmu. Bapak Ibu saudara salam Tuhan, itu perkataan Tuhan. Dan di dalam Injil Markus pasal 11 ini, saudara, ayat 20 dan seterusnya, murid-muridnya kaget pada hari berikutnya, saudara, karena melihat bahwa pohon yang dikutuk Yesus itu sudah kering, mati, saudara, sampai ke akar-akarnya. Mati sampai ke akar-akarnya. Bapak Ibu saudara, ini kejadian menjelang Paskah, menjelang kematian dan penderitaan Yesus. Dan saudara, apa yang dilakukan selanjutnya oleh Tuhan? Ketika Yesus sudah mengutuk pohon ara ini, Yesus melakukan sesuatu yang belum pernah terjadi. Satu tindakan yang radikal. Ketika Yesus pergi ke Yerusalem dan masuk ke rumah Tuhan, yaitu ke bait Allah, Yesus melihat halaman bait Allah itu penuh dengan pedagang-pedagang, penuh dengan bisnis. Orang menjual domba, sapi, burung untuk merpati, untuk nanti dipersembahkan pada waktu perayaan Paskah. Saudara, sudah menjadi tradisi setiap tahun itu ada perayaan Paskah. Ya, orang Yahudi merayakan Paskah, mengingat Passover, yaitu pada waktu bangsa Israel dibebaskan dari kutuk, ya, dari kematian anak sulung. Saudara salam Tuhan, jadi seluruh orang Yahudi seluruh dunia itu datang. Seperti kalau saudara kita Muslim itu naik haji, ya, itu bulan haji, itu semua ada korban di situ. Nah, saudara, mereka akan hasil daripada pembelian itu, saudara, yaitu binatang dikorbankan. Mereka ada juga tukar menukar uang, karena mata uangnya mereka dari negara-negara lain, saudara. Jadi di situ juga ada tukar uang, ya, ke uang lokal untuk membeli daripada binatang-binatang yang dijual di bait Allah itu, saudara, di lingkungan di bait Allah itu, di halaman bait Allah itu. Itu pasti banyak sekali ribuan. Tetapi saudara, yang menarik di sini, Yesus marah. Yesus mengusir mereka semua, saudara. Yesus bahkan membalikkan meja-meja penukar uang, bangku-bangku pedagang merpati dibalikkan, saudara. Itu satu kejadian yang luar biasa, dan orang semua terkejut. Mereka tidak mengerti kenapa Yesus melakukan itu. Dan Yesus mengajar di tengah-tengah, dia memberikan alasan bagi saudara. Mengapa Yesus melakukan semuanya itu? Di
Di dalam firman Tuhan dikatakan, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Tetapi kamu telah menjadikan sarang penyamuk, sarang pencuri. Rumah Tuhan, Yesus mencanangkan, Yesus menyatakan saat itu bahwa bait Allah adalah rumah Allah. Rumah Tuhan adalah rumah untuk berdoa, rumah untuk sembahyang, untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk berbisnis, berdagang, berjual beli untuk keuntungan manusia, keuntungan sendiri. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, yang menarik saudara Tuhan, setelah peristiwa ini saudara memperhatikan di dalam kitab Injil Matius, ya, saya tidak punya waktu untuk membuka semua. Jadi ada referensi setelah peristiwa Yesus membalikkan atau marah di bait Allah ini saudara, Yesus melakukan mukjizat. Ketika orang-orang sakit datang semua kepada dia, semua orang disembuhkan oleh Tuhan. Injil Matius secara jelas saudara mencatat peristiwa bagaimana Tuhan membuat mukjizat di situ. Tuhan melakukan satu tanda-tanda yang ajaib. Semua orang yang sakit, orang yang kerasukan setan, orang yang mengalami penderitaan dilepaskan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara Tuhan, Yesus melakukan satu perbuatan yang ajaib. Bapak Ibu Saudara Tuhan, kita perlu merenungkan di masa prapaskah ini. Ya, kita sebentar lagi akan merayakan tentang kematian, kebangkitan, kemenangan Tuhan. Mari kita melihat apa yang menjadi pesan yang kuat di sini, di tengah-tengah menjelang Paskah. Pesan Tuhan yang sangat kuat adalah bahwa Tuhan menghendaki umatnya untuk hidup berbuah. Tuhan menghendaki anak-anaknya, semua orang yang ditanam di rumah Tuhan, hidupnya berdampak, hidupnya berbunga. Saudara salam Tuhan, pesan Yesus yang begitu kuat di sini, saudara, bahwa Tuhan menghendaki anak-anaknya hidupnya berbuah lebat. Tuhan disenangkan karena Tuhan mengharapkan buah dari kekristenan atau dari iman setiap kita. Di sini pesan yang begitu kuat saudara salam Tuhan. Melalui Tuhan Yesus melakukan tindakan yaitu mengutuk pohon ara ini. Dan juga Tuhan Yesus membersihkan bait Allah ini saudara. Saudara harus tahu bahwa mukjizat kuasa Tuhan hanya bisa terjadi atau hidup yang berbuah, hidup yang diberkati Tuhan. Karena tidak mungkin saudara bisa menjadi berkat bagi orang lain atau berbuah saudara dinikmati oleh orang lain, oleh Tuhan saudara, kalau hidupmu tidak diberkati oleh Tuhan. Dan kunci hidup diberkati oleh Tuhan, hidup mengalami mukjizat Tuhan adalah kalau saudara rela hidup dibersihkan oleh Tuhan, disucikan oleh Tuhan. Di sini Tuhan Yesus melakukan tindakan mengutuk pohon ara, karena bagi Tuhan pohon yang hidup tetapi tidak, pohon yang harus menghasilkan buah tetapi tidak berbuah akan dibinasakan, akan menjadi umpan api. Saudara kasih dalam Tuhan, Tuhan menghendaki kehidupan yang berbuah.
Di sini Tuhan Yesus tidak. Bahkan kitab Injil Markus menyatakan itu bukan musim buah Allah. Tapi kenapa Tuhan melakukan itu? Manusia bisa berdalilkan bukan musimnya berbuah. Tetapi pesan di sini sudah, Tuhan menghendaki buah yang mengerti. Engkau menjadi orang Kristen sudah berapa lama? Apakah engkau bertumbuh dalam cintanya kepada Tuhan? Engkau sudah menjadi orang Kristen berapa lama? Apakah engkau mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan? Apakah engkau sudah menjadi berkat bagi orang lain, bagi tetangga? Apakah tetangga-tetangga kita memuji Yesus karena kehidupan saudara dan saya yang memuliakan Tuhan, yang suka menolong, yang suka menopang, perilaku kehidupan yang baik, tutur kata yang baik? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya membina anak-anak juga anak-anak asuh. Jadi ada seorang anak asuh, dia cerita kepada Pak Lukas, kepada saya, saudara, bagaimana teman-temannya di sekolah perilakunya begitu buruk. Padahal orang Kristen, ini sekolah Kristen, saudara. Satu kelas hanya satu yang non Kristen. Tetapi saudara, perilakunya tidak beda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kata-katanya malah kata bilang bangsat, anjing, biasa, kata-kata yang kotor. Saudara yang kasih dalam Tuhan, medsos ini sangat bahaya sekali sebenarnya, karena hal-hal yang buruk ditaburkan oleh setan, oleh iblis. Orang tua tidak punya kemampuan untuk mendidik dengan baik menghadapi tantangan yang berat seperti itu. Saya ingat dosen saya, Profesor Head, dia menulis psikologi yang sebenarnya. Seorang teolog, dia berkata bahwa banyak orang-orang Kristen yang menderita karena di tengah-tengah dunia yang bejat, di tengah-tengah dunia yang bejat, saudara, yang rusak, seperti Lot. Dia ingin hidup suci, dia ingin hidup bersembahyang kepada Tuhan, tetapi pengaruh lingkungan itu begitu membuat penderitaan. Makanya orang Kristen yang tidak mau mengimikul saya, dia akan ikut pola kehidupan mereka. Tetapi anak-anak Tuhan yang mau menyangkal diri, tidak mau hidup seperti mereka, memang menderita karena tinggal di tengah-tengah orang-orang yang tidak mengenal Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu merenungkan menjelang Paskah. Tuhan Yesus mengutuk Allah. Saya percaya tidak ada di antara saudara yang ingin hidup susah, ingin hidup menderita, ingin hidup sia-sia. Saudara, banyak berita-berita di televisi, kalau sudah perhatikan, kita tidak perlu jauh. Banyak orang yang menangis di negara seperti Ukraina, kehilangan hartanya, kehilangan uangnya, kehilangan miliknya, bahkan orang yang dikasihnya, rumahnya hancur, yang menabung bertahun-tahun, mengumpulkan ratusan juta untuk membeli flat, membeli rumah, saudara, rata dengan tanah. Tapi di Indonesia banyak orang tua juga yang menangis karena anak-anaknya, karena medsos, chattingannya tidak benar, saudara-saudara Tuhan, yang saru, yang kotor, saudara, kemudian chatting di darat, akhirnya dikelabuin, dibodohin. Ada berapa anak perempuan diperkosa dan mati, anak SMP. Bapak Ibu Saudara, orang tua menangis, orang tua menderita karena anak yang dikasihinya hilang dan hancur, tidak punya masa depan. Ini adalah masa-masa krisis, Bapak Ibu Saudara, masa-masa kritis secara spiritual. Saya mengarahkan kepada semua staf di Rumah Indonesia bahwa kita semua berada di dalam masa yang tidak mudah, karena mendidik generasi yang penuh dengan tantangan seperti ini. Bukan seperti generasinya Pak Lukas pada waktu Pak Lukas masih remaja SD. Tidak ada ini, saudara, barang ini. Barang ini akan membangun kehidupan iman saudara.
saya menggunakan ini dalam bekerja, di dalam melayani Tuhan, saya menyelidiki firman Tuhan. Tetapi kalau kita tidak berhati-hati, banyak kehidupan iman anak Tuhan seperti yuyu, naik turun, tidak punya gairah di dalam melayani hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara salam Tuhan. Jadi bagi saudara salam Tuhan, Tuhan ingin hidup saudara diberkati, berbuah. Saudara perhatikan di hari-hari terakhir menjelang kematian, itu adalah peristiwa yang sangat penting. Memang dalam Injil Matius ada pengajaran Yesus yang sangat penting, tapi ini tindakan Yesus. Yesus di sini hanya mengajar sepatah kata saja, tetapi tindakannya berbicara dengan begitu kuat sekali, saudara. Yaitu dia mengutuk orang. Saya percaya ingin hidup saudara diberkati. Amin, saudara. Tidak ingin yang hidupnya dikutuk. Tidak ada orang yang ingin hidupnya mengalami dikutuk oleh Tuhan. Saudara perhatikan, kalau saudara mau hidupnya tidak dikutuk, mau hidupnya diberkati, saudara rela hidupnya dibersihkan oleh Tuhan, disucikan setiap hari dengan firman Tuhan. Amin, saudara. Amin, saudara. Disucikan setiap hari saudara mandi, dibersihkan. Tetapi untuk membersihkan hati dan pikiran kita, hanya firman Tuhan, hanya hadirat Allah. Saudara-saudara kita yang ada saat ini sedang menjalankan ibadah mereka, saudara. Biasanya saudara menjelang hari bulan puasa, mereka ada bersih. Ya. Tahu ya bersih itu bersihin kuburan. Ya, kemudian setelah itu ada syukurannya. Makan bersama, ya tradisi. Seperti kemarin ada yang posting dari Temanggung itu, saudara, bawa makanan, ya, tumpeng ayam tingkung, ya, ini nasi kurban, saudara, akom, ya. Itu saya kalau masa kecil, wah itu saya harapkan itu. Jadi pas itu, karena makan ayam tingkung itu jarang, itu mahal, 1 tahun sekali, saudara. Jadi itu adalah kesempatan. Bersih, saudara. Jadi bersih kuburan. Ya, kuburannya bapak, kubur ibu, simbah dan sebagainya dibersihkan. Ya, mengingat mereka membersihkan, bersih. Tapi sebenarnya yang paling penting, Tuhan Yesus ini melakukan pembersihan di rumah Tuhan. Kalau saudara mau diberkati Tuhan, mau berbuah, relakan Tuhan Yesus menyapu bersih hati dengan firman Tuhan. Saudara, jadi kekudusan adalah kunci Tuhan hadir. Kalau Tuhan hadir, Tuhan akan melakukan mujizat, kuasa dinyatakan dalam hidup setiap anak-anaknya yang mengerti kata-kata. Setelah Tuhan Yesus membersihkan Betani, Tuhan Yesus membuat mujizat. Setiap orang yang datang itu disembuhkan. Saudara kasih tahu Tuhan, ini adalah satu kenyataan. Saudara bisa lihat dalam Matius pasal 21 ayat 12. Coba ya. Saudara, ini tidak dicatat di dalam Injil Markus, tetapi dicatat di dalam Matius pasal 21 ayat 12. Coba saudara baca bersama-sama ya. Matius pasal yang ke 21 ya, ayat yang ke ayat yang ke Yesus menyucikan bait Allah. Kita baca bersama-sama ya. Tiba-tiba hilang. Ada saudara yang menemukan? Saya salah nulis. Jadi Tuhan Yesus melakukan mujizat, ya.
orang yang sakit, orang yang mengalami penderitaan, itu semua disembuhkan oleh Tuhan. Jadi saudara, selama Tuhan nanti saudara bisa lihat ya, kita akan lihat ya. Saya cek di rumah. Matius pasal 21. Ini ya. Pasal 21 ayat berapa? Coba kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka datanglah orang buta dan orang tuli dan mereka disembuhkannya. Dan mereka disembuhkannya. Saudara melihat, ini Yesus melakukan tindakan ini menjadi semacam pola, prinsip. Ini terjadi dalam kehidupan saya dan saudara, dalam kehidupan rumah tangga saudara, dalam kehidupan bisnis, dalam kehidupan anak-anak, apa saja. Tuhan akan melepaskan kuasanya ketika saudara rela dibersihkan dan menjadi rumah Tuhan. Amin saudara. Menjadi rumah Tuhan. Saudara, anak Tuhan harus menyadari. Jadi satu kebenaran ini saudara. Yesus membersihkan. Setiap hari kita harus rela dibersihkan hidup kita. Kadang-kadang melalui penderitaan, kadang-kadang melalui masalah, sehingga kita sadar bahwa kita harus bertobat. Kadang-kadang melalui kesulitan, saudara. Sekarang saudara, negara-negara Eropa, Amerika mengalami krisis, mengalami kesulitan. Karena saudara, dua negara yang perang ini saudara penghasil gandum dan ekspor terbesar. Kayak kita beras, saudara. Itu otomatis mereka mengalami yang namanya krisis. Takut, saudara. Tidak bisa makan. Ini adalah pembersihan sebenarnya. Karena negara Eropa, negara Amerika di secara global, saudara, itu adalah orang-orang Kristen, negara Kristen, saudara. Jadi dibersihkan sama Tuhan. Negara itu sudah sebanyak yang meninggalkan Tuhan. Anak-anak Tuhan itu sudah meninggalkan Tuhan, menjadi kafir. Makanya dibersihkan. Saudara perhatikan baik-baik. Kalau hidup kita mau dibersihkan oleh Tuhan, Tuhan akan mencurahkan kuasanya. Ini yang perlu kita renungkan, sehingga saudara-saudara tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Tidak ada anak-anak Tuhan yang bangkrut terus bangkrut. Tidak ada anak-anak Tuhan yang jatuh kemudian tergeletak. Kenapa? Karena selalu ada kesempatan dari Tuhan untuk melakukan mukjizat asal ada pertobatan. Yang mengerti kata-kata? Ada pertobatan, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Sudah dipesan Yesus yang kuat ketika dia masuk ke kota Yerusalem dan kemudian menyucikan mereka. Prinsip yang pertama adalah dibersihkan dan menjadi rumah doa. Jadi saudara, mari kita merenung ya di masa-masa Prapaskah ini. Apakah keluarga saudara sudah menjadi rumah doa? Apakah hidup saudara sudah diserahkan sepenuhnya kepada Tuhan? Atau menjadi orang Kristen yang abu-abu? Orang Kristen abu-abu adalah orang Kristen yang masih ngikutin dunia, tetapi dia masih di gereja, tetapi dia hidupnya sesuai dengan cara dunia, bukan caranya Tuhan. Ini yang menjadi peran pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kunci yang kedua untuk hidup kita diberkati, berbuah, adalah intim, dekat dengan Tuhan. Katakan intim dan dekat dengan Tuhan. Saudara, selama Tuhan kita melihat peristiwa yang kedua, yaitu di dalam Markus pasal yang ke-14. Saudara, ini sangat menarik, saudara. Saya memperhatikan di situ dalam Markus pasal 14 ada seorang wanita. Cuma di dalam Markus 14 ini tidak dijelaskan namanya. Tapi bagi saudara, kalau saudara memperhatikan Injil Yohanes,
yaitu Yohanes pasal yang ke-12. Wanita ini dijelaskan identitasnya. Wanita ini yang mengurapi Yesus adalah bernama Maria. Maria punya saudara yang bernama Marta, punya saudara laki-laki yang bernama Lazarus. Saudara-saudara Tuhan, ini ditulis peristiwa Yesus diurapi oleh seorang wanita. Ini ditulis dalam keempat Injil, dan Injil Yohanes menjelaskan identitas, yaitu Maria adalah pribadi yang mengurapi Yesus dengan minyak yang sangat mahal. Dan kejadian ini, saudara, adalah 6 hari sebelum peristiwa Yesus mati di kayu salib, penderitaannya di kayu salib. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, yang menarik yang pertama, saudara, wanita yang namanya Maria adalah wanita yang sangat mengasihi Yesus. Dan wanita ini juga dicatat dia sangat disayang atau dikasihi oleh Yesus. Mengapa, saudara? Kalau saudara lihat di dalam kitab Injil dalam pasal yang lain, wanita ini selalu intim, dekat dengan Tuhan. Ketika Yesus berkhotbah, dia duduk diam di kaki Tuhan. Banyak orang Kristen yang tidak suka mendengar firman Tuhan, yang tidak suka membaca Alkitab. Dia lebih suka nonton sinetron, nonton bola, hobi-hobi yang lain, habis waktunya bisa berjam-jam. Tapi baca Alkitab, merenungkan firman Tuhan 30 menit saja pantatnya sudah panas, sudah tidak tahan. Sekarang Maria bukan seperti itu. Ketika Yesus itu datang, dia sangat fokus memperhatikan apa yang setiap kata yang Yesus ajarkan, memperhatikan apa yang Yesus pesankan, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus mengerti betapa lembutnya hati Maria, betapa kasihnya dia kepada Tuhan. Sehingga ketika Marta itu protes, Yesus membela Maria. Maria telah melakukan hal yang terbaik. Saudara, dan dalam peristiwa ini, saudara, orang yang mencintai Tuhan, dia akan melakukan hal yang terbaik untuk Tuhannya. Saudara, lihat di sini, saudara. Satu tindakan Maria dilakukannya kepada Yesus menjelang kematiannya adalah dia mengambil minyak narwastu yang sangat mahal. Yang dicatat di situ adalah harganya dijual bisa 300 dinar. Saudara, itu minyak yang sangat mahal. Kalau sekarang itu bisa jutaan, saudara. Minyak wangi yang asli dari Paris, parfum yang sangat mahal. Itu mahal, itu harganya jutaan. Minyak sekarang, saudara, sudah harganya dari biasanya 15.000, 14.000 menjadi 43.000, sudah teriak semuanya. Sudah mahal sekali. Saudara tahu, itu cuma minyak goreng. Minyak itu dari tempatnya Pak Boni, yaitu kelapa sawit. Dan itu juga dipakai untuk bahan bakar mobil biodiesel, saudara, yang masuk di dalam tubuh kita. Minyak yang paling murah kelapa sawit sebenarnya. Saudara tahu ada minyak yang sangat mahal yang dijual di supermarket itu, yang tidak semua orang bisa membeli. Harganya 200.000, 76.000, cuma berapa mili, sudah. Itu minyak goreng, minyak seperti olive, dari biji olive, dari anggur, minyak zaitun, minyak bunga matahari itu dari Eropa, dari negara-negara tertentu. Itu mahal sekali, saudara. Biasanya itu dipakai untuk stick, untuk restoran-restoran yang harganya mahal untuk bikin stick. Harga satu stick itu 1 juta, saudara. Itu, saudara. Tidak mungkin itu pakai kelapa sawit, ya. Kelapa sawit, ya, saudara Tuhan. Sekarang kelapa sawit naik, semua orang juga sudah antri, saudara Tuhan. Tetapi kita melihat, saudara, orang yang cinta Tuhan, dia mempersembahkan minyak yang lebih dari segalanya, yaitu minyak narwastu.
Dia mau mengambil hal yang sangat berharga dalam dirinya dan dipakai untuk meminyangi Yesus. Dan saudara-saudara Tuhan, kalau saudara perhatikan dalam peristiwa ini, ada orang yang protes namanya Yudas. Kalau di dalam Injil yang lain tidak disebutkan. Di dalam Injil Yohanes, dia mengkritik Maria, saudara. Kenapa kamu melakukan minyak yang mahal itu? Harusnya bisa dijual untuk orang-orang miskin, menolong orang miskin, saudara. Secara pikiran Yudas sebenarnya bukan orang yang mengasihi dan memperhatikan orang miskin. Tapi Yudas adalah orang yang dunia, orang yang cinta uang. Jadi dia tidak tahu apa yang dilakukan oleh Maria untuk Tuhan. Maria, saudara, dibela oleh Tuhan, tetapi dengan bahasa yang sangat halus. Tuhan Yesus tidak memarahi, tetapi dia berkata begini, biarkan dia melakukan hal ini, karena itu mengingat hari penguburan. Bapak Ibu Saudara, orang yang intim dengan Tuhan, orang yang dekat dengan Tuhan, yang pertama, yang mencintai Tuhan, dia akan berkorban segala-galanya untuk orang yang dicintai. Yang kedua, Bapak Saudara, dari pelajaran ini kita tahu bahwa orang yang mencintai Tuhan, orang yang intim dengan Tuhan, dia tahu apa yang akan dilakukannya, kebutuhan apa yang diperlukan dari orang yang dicintainya, orang yang dikasihi. Maria melakukan tindakan profetik ketika dia mengurapi Yesus. Padahal Maria tidak tahu apa yang pasti terjadi dengan Yesus. Tidak ada orang pun yang tahu apa yang terjadi dalam kehidupannya satu hari, apalagi 1 minggu, saudara. Tetapi Maria ini seolah-olah tahu bahwa Yesus akan mati, saudara. Orang yang akan meninggal, dia membutuhkan minyak urapan. Jadi Maria ini, saudara, dicatat bagaimana Yesus mengatakan bahwa dia telah melakukan, kalau dalam Injil lain, hal yang baik. Di sini dikatakan untuk mengingat hari penguburan. Jadi Maria seolah-olah dia sudah tahu bahwa Yesus akan mati. Dan itulah kenapa Yesus senang dan berkenan dan membela Maria. Bukan berarti Yesus tidak memperhatikan orang miskin. Yesus sangat mengasihi dan ingin menolong semua orang miskin. Tetapi apa yang dilakukan Maria adalah lebih menjadi kebutuhan Yesus pada saat itu, yaitu diurapi. Murid-murid yang lain tidak mengerti, saudara. Tetapi Maria ini punya impresi, kepekaan, sensitivitas bagaimana Yesus menghendaki diurapi, karena sebentar lagi dia akan mati. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, orang yang dekat dengan Tuhan, yang intim dengan Tuhan, uang bagi dia tidak ada artinya, harta bagi dia tidak ada artinya. Dia lebih sayang kepada Tuhan yang dikasihi. Saudara, ini perlu kita renungkan dalam masa Paskah ini. Kalau engkau mengasihi Tuhan, tentu engkau akan memberi semua yang engkau miliki untuk Tuhan. Apa yang engkau miliki? Hai Tuhan anak muda, engkau punya potensi. Bukan hanya uang, engkau punya kepintaran, engkau punya keahlian, engkau punya hikmah, engkau punya kemampuan. Apakah itu dipakai? Sudah dipakai dan sudah dipersembahkan seperti Maria mempersembahkan semuanya itu. Banyak orang yang kalau tidak mengerti, dia menjalani hidup tanpa tujuan, tanpa menggunakan potensi yang Tuhan berikan. Maria dia mencari harta yang paling berharga, yang paling mahal. Dan Maria juga, saudara-saudara Tuhan, yang kedua, dia tahu apa yang menjadi kebutuhan Tuhan. Saudara catat baik-baik. Kalau engkau intim dengan Tuhan, engkau tahu apa yang harus engkau lakukan kepada Tuhan dalam hidup. Engkau mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan. Engkau mengerti, Maria dia mengerti bahwa Yesus membutuhkan minyak urapan. Kata Yesus,
mau mati untuk menebus dosa-dosa. Dan Maria, dia mengurapi kaki Yesus, bahkan dengan rambutnya, saudara. Ya, kalau orang-orang Jawa biasanya kalau zaman dulu rambutnya itu panjang-panjang untuk wanita, saudara. Ada yang 1,5 meter, ada yang 1 meter. Kalau sekarang kalau cepat-cepat ngikutin Korea ya. Maria itu rambutnya panjang, ya, sehingga dia meminyaki kaki Yesus itu, saudara, dengan rambutnya. Ini mahkota, saudara, tapi dipakai untuk meminyaki, mengurapi Yesus dengan minyak yang sangat mahal. Saudara, di sini yang perlu kita pelajari, kita renungkan baik-baik. Apakah saudara mencintai Yesus, mengasihi Yesus? Saudara, saya ingatkan sebagai gembala, janganlah menjadi orang Kristen yang hanya Kristen keturunan. Orang Kristen keturunan tidak ada bedanya dengan orang yang tidak Kristen. Karena orang Kristen yang keturunan, dia tidak percaya Yesus sebenarnya, hanya karena keturunannya saja. Makanya butuh pertobatan, butuh yang namanya kelahiran baru, saudara, sehingga dia bisa mengenal Tuhan. Banyak orang Kristen keturunan hidupnya mabuk, hidupnya persis seperti dunia. Seperti yang saya tadi ceritakan di awal, namanya Andreas, namanya Yohanes, ya, saudara. Tetapi kalau dilihat kehidupannya tidak ada bedanya dengan orang. Jadi bagi saudara shalom Tuhan, mari kita membutuhkan, ya, membuka hati dalam pelajaran yang kedua ini seperti Maria, yaitu hati yang mau merendahkan hati dan mau mengasihi Tuhan lebih dan lebih lagi. Karena di situ sudah shalom Tuhan, saudara, tidak mungkin hidupmu berbuah seperti Maria, berdampak seperti Maria. Bahkan Yesus berkata, sampai akhir zaman, sampai kedatangan yang kedua kali, ketika Injil diberitakan, orang akan mengingat Maria, karena dia sudah meminyaki sebelum Yesus mati. Orang yang berbuat baik untuk Yesus sampai matinya akan diingat. Orang yang berbuat baik untuk pelayanan pekerjaan Tuhan Yesus sampai matinya akan diingat. Saudara, saya sempat melihat satu tayangan televisi. Saudara, ini menjadi perbandingan supaya saudara tahu. Di Los Angeles ada satu tempat sembahyang saudara kita sepupu diresmikan, dan mereka bisa membangun masjid yang begitu megah karena mereka mencintai nabinya, Tuhannya. Mereka mengeluarkan uang bermiliar-miliar karena mereka ingin dapat pahala. Saudara, ini tentu menjadi satu hal renungan. Kenapa mereka bisa melakukan itu? Karena mereka mencintai nabinya, Tuhan, sehingga dia bisa berkorban segala-galanya. Ada juga, saudara, di Jawa Tengah ini orang membagi-bagikan sembako, saudara, di menjelang hari ini puasa itu, saudara. Saya lupa di Kabupaten Demak atau mana, saudara. Itu ratusan ribuan. Mereka datang, kemudian dikasih beras 25 kilo, kemudian dikasih uang amplop, saudara. Tentu mereka juga karena mengasihi, mencintai nabinya atau Tuhan, maka dia mau berkorban. Apakah saya dan saudara mau berkorban untuk Yesus? Apalagi Tuhan kita, Tuhan yang mati untuk saya dan saudara. Apa yang saudara sebagai mahasiswa persembahkan kepada Tuhan? Kalau sebagai siswa, kalau engkau nilainya jelek, nilainya buruk, sekolah malah, pikirannya pacaran, pikirannya yang lain, tidak fokus,
apa yang kau akan persembahkan kepada Tuhan? Padahal Tuhan memberikan kepintaran, kecerdasan, anugerah, tetapi kau tidak pernah pakai. Saudara, ini kita perlu renungkan. Sebagai orang tua, apakah saudara sudah mendidik anak-anak mempersembahkan sesuatu yang terbaik untuk generasi berikutnya? Apakah saudara mau berkorban untuk Yesus? Untuk apa saja yang Tuhan mau? Saudara, Maria menjadi perenungan kita. Maria menjadi satu contoh keteladanan di masa prapaskah. Kalau saudara mau berbuah, maka keintiman dengan Tuhan adalah kunci. Yang mengerti kata-kata. Bukan agamawi. Kristen itu bukan agama. Kristen adalah hubungan dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini yang perlu kita renungkan bersama-sama di masa Prapaskah ini. Belajar dari apa yang Yesus lakukan, lalu mengutuk pohon ara Tuhan mengendaki dua hidup yang menyenangkan Tuhan, berdampak memuliakan Tuhan. Tuhan ingin buah. Tuhan sudah berkati engkau. Apa balasanmu kepada Tuhan? Ini perlu kita renungkan, saudara. Tuhan tidak pernah meminta kepada kita apa yang kita tidak minta, yang tidak punya. Apa yang ada padamu, itulah yang harus dipersembahkan kepada Tuhan. Maria telah memiliki sesuatu yang paling mahal, dan dia mempersembahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apa yang ada padamu? Dalam melalui peristiwa ini kita belajar, saudara, ya, dalam hidup kita ini, mari kita jangan banyak mengeluh. Jangan banyak mengeluh, saudara. Di tengah gelapnya dunia ini, jangan banyak mengeluh kenapa dunia gelap. Memang dunia ini sedang dalam kegelapan menjelang kedatangan Tuhan. Yang penting ketika dunia gelap, nyalakan lilin, nyalakan pelitamu. Apa potensimu? Jadilah orang yang sukses, yang diberkati Tuhan, supaya engkau menjadi berkat bagi orang lain. Jangan cita-cita cuma pendek-pendek, bahkan tidak punya cita-cita. Bermimpilah. Di sini juga 80% anak-anak muda, remaja yang masih jauh. Tetapi saudara, kalau mereka tidak cinta Tuhan, mereka hanya buang-buang waktu dalam masa muda. Jadi saudara, yang paling penting dalam hidup ini, cinta Tuhan. Engkau boleh sarjana, kalau sarjana tidak cinta Tuhan, engkau tidak ada gunanya. Engkau tidak takut akan Tuhan, engkau tidak akan berbuah. Tapi saudara, kiranya renungan firman Tuhan ini, masa prapaskah ini, saudara, menjadi satu pelajaran dari kisah Yesus mengutuk pohon ara, dan dari kisah yang kedua, Maria mempersembahkan minyak yang sangat mahal. Pertanyaan saya, apa yang akan saudara persembahkan ke Tuhan? Apakah saudara mau memberi yang sangat mahal